Monggo dimulai timnya siapa ini? Timnya Surya, Pak. Oke, ya, monggo dipresentasikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tunjung dan teman-teman. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai protein promiscuity. Oke, berikut adalah anggota kelompok kami yang terdiri dari Alisha Naomi, yang kedua ada Surya Pramono, ada Muhammad Iqbal, ada Francis Amadeo, dan Fauzia Rismawati, serta Monica Dinda. Berikut adalah outline yang akan kami bahas pada pagi hari ini mengenai yang pertama ada definisi dari protein promiscuity, yang kedua ada klasifikasinya, yang ketiga ada mekanisme terbentuknya sifat promiscuity pada protein, yang keempat ada masalah terkini nih atau enggak info terbaru mengenai protein promiscuity, yang kelima ada aplikasi dan potensinya pengembangan di masa depan, dan yang keenam ada konklusi atau kesimpulannya. Oke, baik. Yang pertama, apa itu protein promiscuity? Protein promiscuity secara singkat dapat didefinisikan sebagai kemampuan interaksi antara protein dengan beberapa partner yang spesifik yang akan merujuk pada sifat baru. Kemudian pada dasarnya protein itu memiliki partner yang spesifik, di mana partner tersebut atau interaksi tersebut dapat melaksanakan suatu fungsi yang spesifik untuk suatu organisme. Nah, di lingkungan sebenarnya ada beberapa protein yang dapat berikatan dengan sesuatu yang sebenarnya bukan partnernya, tetapi dia bisa berikatan sehingga dapat menyebabkan efek samping ataupun perubahan dalam cara kerja protein tersebut. Dan berikut ini adalah klasifikasi dari protein promiscuity. Dibedakan berdasarkan level, manifestasi, dan kondisi. Dan level sendiri itu dibedakan ada dua level, dan level sendiri dibedakan menjadi single gene, yaitu urutan DNA atau RNA tunggal yang tidak dapat dipetakan ke fungsi tunggal pada eukariota, dan penggantian reseptor RNA lokal dengan bahan kimia yang berbeda akan mengubah komposisi, fungsi enzimatik, wilayah atau stabilitas protein tunggal, mekanisme yang berbeda, dan dapat berkontribusi pada kesamaan atau kesamaan molekul protein multifungsi. Dan protein promiscuity fungsional dalam keluarga dan superfamili sangat umum. Dalam kasus enzim, identitas urutan tinggi saat menunjukkan variasi fungsional reaksi kimia yang sama akan menghasilkan reaksi kimia yang sama, tetapi pada substrat akan berbeda. Dan untuk low sequence di sisi lain lebih cenderung memiliki hasil kimia yang berbeda dan substrat yang berbeda. Nah, berikut ini adalah manifestasi dari promiskuitas protein. Hal pertama yang menunjukkan bahwa protein tersebut bersifat promiskus adalah protein tersebut dapat berikatan dengan berbagai jenis nyawa lainnya. Contohnya yaitu molekul besi, berbagai jenis antigen, substrat, atau protein lainnya. Protein yang berikatan dengan senyawa tersebut, contohnya kompleks protein dengan protein, akan memungkinkan perubahan fungsi pada protein tersebut. Yang kedua, protein tersebut dapat menjalankan reaksi kimia yang berbeda-beda. Salah satu jenis protein yang menunjukkan ciri-ciri tersebut adalah enzim. Enzim yang bersifat promiskus dapat menjalankan reaksi yang berbeda pada substrat yang sama maupun substrat yang berbeda.
Ini adalah kondisi yang mendorongnya terjadinya promiskuitas protein. Yang pertama adalah diferensiasi ekspresi. Yang dimaksud dengan diferensiasi ekspresi ini adalah fungsi dari protein akan berubah berdasarkan kapan dan di mana protein tersebut diekspresikan. Contohnya itu kayak diferensiasi sel gitu. Terus yang kedua adalah kondisi lingkungan, di mana perubahan pH atau suhu dapat merubah atau alterasi aktivitas protein. Fungsi dari protein tersebut. Yang terakhir adalah konsentrasi ligan. Jadi kayak konsentrasi ligan yang sama gitu, berbagai jenis konsentrasi ligan yang sama dapat merubah fungsi dari protein kayak, dan juga jenis ligan dapat juga mempengaruhi fungsi dari protein tersebut. Dan juga didapatkan ada kasus yang dimana protein yang tidak perlu suatu kofaktor dapat berubah aktivitasnya karena berikatan dengan suatu kofaktor tertentu. Oke, selanjutnya mengenai mekanisme terbentuknya sifat promiskuity pada protein. Yang pertama yaitu post-translational modification. Jadi pada tahap ini sebenarnya hampir semuanya protein mengalami ini gitu. Karena emang untuk tujuannya mendapatkan fungsi yang spesifik gitu. Salah satu contohnya pada tahap ini post-translational modification itu ada alkylation sama acetylation. Jadi kalau alkylation itu berarti penambahan gugus alkil ke protein untuk mendapatkan suatu fungsi tertentu gitu. Nah, berdasarkan jurnal yang kami bahas itu si Nobeli et al 2009, dia tuh ngasih contoh. Jadi ada sebuah protein namanya SUMO, small ubiquitin-like modifier. Nah, si SUMO ini dia tuh berperan dapat mengubah fungsi protein lain. Caranya dengan menempel secara kovalen. Dan juga ada istilah lain nih, SUMOylation. Jadi SUMOylation itu merupakan salah satu bentuk dari post-translational modification. Nah, jadi ada sebuah protease sistein tanaman, itu namanya LECP. Jadi dia awalnya tuh berada di sitoplasma tumbuhan. Nah, karena mengalami proses SUMOylation ini, si LECP itu berpindah dari sitoplasma ke nukleus, yang mana pas diteliti lebih lanjut di nukleus, si LECP itu mempunyai fungsi baru, fungsi transkripsi. Jadi hal ini menunjukkan bahwa dengan proses post-translational modification itu mendorong sifat promiskuity pada sebuah protein gitu. Yang kedua ada multiple domains. Jadi domains itu sendiri itu sebuah area yang ada di rantai polipeptida, bentuknya tuh 3 dimensi dan juga mempunyai fungsi yang spesifik. Nah, berarti kalau multiple domains berarti gabungan dari beberapa domains. Yang mana akibatnya tuh menyebabkan protein tunggal punya fungsi yang beragam. Oke, yang ketiga ada oligometric state. Jadi oligometric itu oligomer gitu kan. Itu gabungan dari beberapa monomer protein yang mirip atau serupa gitu, yang mana nanti mempunyai fungsi tertentu. Jadi ada salah satu contohnya berdasarkan jurnal yang kami baca juga, ada enzim namanya pyruvate kinase, pyruvate kinase. Dia tuh berperan dalam metabolisme tubuh kita, terutama di proses akhir glikolisis. Bentuknya tuh tetramer. Jadi kalau tetra kan 4 ya, berarti dia terdiri dari 4 subunit gitu. Dia berperan dalam glikolisis. Namun di sel tumor si pyruvate kinase itu bisa ditemukan, tapi dalam bentuk yang berbeda. Bentuknya dimer. Dimer tuh berarti terdiri dari 2 aja. Nah, hal ini kan contoh pyruvate kinase nunjukin kalau bentuk oligometri pada protein juga mengakibatkan itu terbentuknya sifat promiskuity pada sebuah protein. Oke. Yang keempat ada fleksibilitas dari protein. Ini penting banget sih fleksibilitas protein karena yang kita tahu bahwa sebenarnya protein itu sifatnya dinamis gitu, ngikutin zaman. Tujuannya apa sih? Dia bertujuan untuk beradaptasi di lingkungan baru dan berikatan dengan ligan gitu. Nah, teori ini tuh disebut induced fit. Jadi mematahkan teori sebelumnya yaitu lock and key, yang mana ngasih tahu ke kita bahwa
satu protein itu ya udah satu substrat aja gitu loh, kayak contohnya enzim, atau enzim ya udah satu substrat aja, udah kayak gitu. Tapi dengan adanya teori ini, si protein ini bersifat dinamis gitu. Yang kelima ada partial recognition. Jadi atau recognition tuh molecular recognition adalah interaksi spesifik dua atau lebih pada molekul melalui ikatan non-kovalen. Jadi molecular recognition tuh bisa terjadi terjadi ketidaksempurnaan gitu loh, sehingga mengakibatkan partial recognition gitu. Dan yang keenam ada multiple interaction sites. Jadi ketersediaan beberapa situs pengikatan dan kemungkinan menampung banyak ligan dalam berbagai cara dalam satu situs merupakan mekanisme utama untuk mencapai promiscuity pada protein. Selanjutnya ada role of the fold. Fold itu kayak ikatan gitu. Jadi si protein ini dapat membentuk lipatan karena adanya interaksi antara asam aminonya. Nah, bentuknya itu 3 dimensi. Contohnya kayak ada protein tersier, dia ngebentuk lipatan. Jadi bagian hidrofilik kan nggak suka sama hidrofilik tuh suka sama air. Berarti dia berada di bagian luar karena 70% tubuh kita tuh terdiri dari air gitu kan. Dan yang bagian dalam ya kayak agak membentuk lingkaran gitu, bagian dalamnya tuh dia bersifat hidrofobik, takut sama air gitu. Dan juga apabila stabilitas dari lipatan protein itu meningkat gitu, itu akan mengakibatkan fungsinya juga berjalan lebih baik lagi gitu. Selanjutnya ada attributes of the interacting partners. Jadi ini tuh faktor-faktor yang diakibatkan oleh partnernya gitu atau ligannya. Jadi yang pertama ada fleksibilitas, yang kedua ada chemical scaffold. Scaffold itu kerangka kimianya, dan yang ketiga ada size, ukuran dan kompleksitasnya, dan yang terakhir ada polimer. Mekanisme yang terakhir ini adalah solvent. Jadi perannya solvent. Nah, perannya solvent ini berpengaruh juga gitu karena si solvent itu bisa membentuk zona buffer gitu, sehingga adanya kemungkinan interaksi kutub yang lebih besar. Hal lain yang dilakukan oleh pelarut ini tuh dapat mempengaruhi ukuran dan bentuk tempat pengikatan yang tersedia. Next ada pembahasan tentang protein promiscuity on recent problems. Dari jurnal referensi yang sudah kami baca dan diskusikan, diketahui bahwa protein promiscuity dapat membantu proses protein engineering. Dalam protein engineering, para peneliti telah memanfaatkan sifat promiscuity dari enzim untuk mendorong evolusi enzim atau protein dan juga memproduksi enzim baru. Contohnya dengan meningkatkan kekuatan enzim yang memiliki sifat moonlight atau enzim yang berperan dalam aktivitas struktural dan regulatori. Caranya adalah dengan mengganti substrat satu reaksi promiskuous untuk meniru reaksi yang sudah ada. Hal ini kemudian dapat mencapai perubahan laju katalisis enzim. Next. Contohnya adalah pada kasus manipulasi substrat enzim N-acylamino acid racemase untuk meniru substrat O-succinyl benzoat sintase atau OSBS. Selain itu, Aharoni et al. Dan Matsumura telah melakukan penelitian untuk merubah atau mengevolusikan beta-galaktosidase dari beta-glukuronidase dengan teknik yang disebutkan sebelumnya. Dapat disimpulkan dari penelitian terdahulu bahwa evolusi protein yang menghasilkan fungsi baru dapat diturunkan dari mutasi atau perubahan yang memiliki sedikit efek pada native function, tapi memiliki efek besar pada promiscuous function. Next. Baik, untuk dari segi aplikasinya sendiri, protein promiscuity ini jika kita pahami lebih lanjut memiliki kemampuan untuk memfasilitasi kemajuan dari protein engineering dan drug delivery and design. Keduanya ini dapat diaplikasikan secara langsung pada bidang biomedis maupun bioindustri. Yang kedua,
yang ketiga melalui computational bioteknologi. Nah, jika kita melakukan analisis dan mengumpulkan informasi tentang protein promiscuity, hal ini dapat mengarah ke fungsi protein lain yang tidak terduga dan akan memberi petunjuk tambahan mengenai sistematika sel. Lalu untuk sintetik biologi, di sini keterlibatan enzim dengan reaksi yang berbeda atau memiliki kekhususan substrat, atau kita juga dapat melakukan pengembangan protein. Yang selanjutnya dalam aplikasi yaitu promiscuity protein ini dapat dikembangkan melalui proteomic remodeling. Dan untuk future direction, secara komputasi kita mampu ke depannya akan mampu untuk memprediksi pasangan potensial Oke, baik. Berdasarkan pemaparan yang sudah diberikan teman-teman barusan, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, protein promiscuity dapat memiliki kemampuan berinteraksi kepada 2 atau lebih molekul. Kemudian ada beberapa klasifikasi mengenai promiscuity berdasarkan level, kondisi, dan manifestasi. Kemudian proses dari promiscuity tersebut dapat dicapai dengan beberapa mekanisme seperti post-translational modification, flexibility of protein, dan beberapa mekanisme yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi dari topik yang kami paparkan, beberapa aplikasi seperti protein engineering, drug design, and proteomics mungkin untuk dilakukan ke depannya. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat presentasi ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya. Tadi Monica terputus-putus ya? Saya aja atau teman-teman yang lain juga? Ya, mohon maaf Pak, sinyal saya lagi nggak stabil. Nggak apa-apa, Dek. Ya, silakan dilanjutkan dengan kelompok ke-4. Ya. Kelompok 4. Langsung share screen aja ya. Kelompoknya diberi Dek, diganti kelompok 4 ya, nanti saya bingung ya. Ini sekalian aja nanti. Ya, terima kasih. Saya nilainya nanti nggak campur aduk nanti. Sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Ya, Dek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Bapak Tunjung yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk mempresentasikan mengenai protein promiscuity. Di mana kami dari kelompok 4 beranggotakan
Kiki Violita Pratiwi, Muhammad Ardani Yazis, Ubaidillah Rifki, Diki Eka Ferianto, dan Gumelar. Adapun outline yang akan kami bahas, yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua yaitu ada klasifikasi, yang ketiga manifestasi, yang keempat itu mekanisme, yang kelima perilaku energetik, dan yang keenam desain molekuler, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, untuk yang pertama yaitu pendahuluan, di mana berdasarkan pemahaman kita bahwa protein hanya memiliki satu fungsi saja, akan tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Karena ada protein yang memiliki multifungsional. Nah, yang disebut dengan protein promiscuity, di mana protein promiscuity ini adalah protein yang memiliki berbagai fungsi, polariaktivitas, dan multispesifitas terhadap berbagai molekul. Jadi protein promiscuity ini bisa berinteraksi dengan berbagai molekul sesuai dengan tingkatan, level, ataupun mekanismenya. Nah, salah satu contoh protein promiscuity yaitu adalah underground metabolisme, di mana enzim ini merupakan enzim wild type yang mengkatalisis metabolit endogen itu sendiri. Jadi, enzim ini mengkatalisis bukan hanya substratnya saja, akan tetapi hasil metabolit ataupun produk yang dihasilkan dari reaksi enzimatis itu bisa dijadikan substrat. Next. Nah, mengapa protein promiscuity ini sangat penting? Karena bisa menambah wawasan kita mengenai pemahaman molekuler, sistem biokimia, sehingga kita bisa mengetahui lebih jauh lagi mengenai fungsi protein, mekanisme protein, dan sebagainya. Dan juga bisa meningkatkan pemahaman kita tentang evolusi dan rekayasa protein. Di mana protein promiscuity ini sangat penting bagi industri farmasi atau obat. Misalnya, kerja obat bergantung pada karakteristik promiscuities-nya dari target proteinnya ataupun efek samping terkait dengan promiscuity target yang tidak diinginkan. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada klasifikasi. Nah, berdasarkan ada beberapa ilmuwan yang mengklasifikasikannya. Yang pertama yaitu menurut Copley ada 4 klasifikasi protein promiscuity, di mana yang pertama yaitu menggunakan substrat yang serupa untuk melakukan suatu reaksi kimia. Yang kedua, menghasilkan banyak produk karena kontrol reaktan yang tidak sempurna dan penggunaan tempat yang berbeda dalam katalis. Yang ketiga, menggunakan residu yang sama di situs aktif tetapi melakukan reaksi keseluruhan yang berbeda. Yang keempat, mengkatalisasi transformasi berbeda yang melibatkan mekanisme berbeda. Yang kedua itu menurut Holt dan Bergland mengklasifikasikan protein promiscuity berdasarkan kondisi yaitu dalam katalis, berbagai suhu, pH, dan lain-lain. Substrat dan katalik, transformasi kimia yang berbeda dilakukan. Nah, yang ketiga itu menurut Berndsquare dan Kazlauskas mengklasifikasikan protein promiscuity berdasarkan fungsional yang berbeda, mekanisme yang berbeda, atau lebih umum keduanya. Nah, lebih jelasnya lagi akan dijelaskan pada manifestasi dan mekanismenya. Oke, selanjutnya adalah manifestasi. Manifestasi sendiri adalah sebuah contoh atau bentuk dari promiscuity protein yang dapat berinteraksi dengan banyak pasangannya. Misalnya berinteraksi dengan multiple substrat atau enzim yang dapat mengkatalisasi banyak reaksi. Misalnya pada penelitian Karlberg pada tahun 2001, yaitu mempelajari mengenai enzim SBRS, rantai pendek dihidrogenase dan atau redutase. Nah, umumnya enzim ini ditemukan pada bakteri prokaryotik memetabolisme steroid. Namun ketika dikaitkan dengan substrat baru, menghasilkan turunan kolesterol. Hal ini dikarenakan karena terdapat enzim CYP 450, yaitu enzim yang sama memiliki kemampuan memetabolisme steroid hadir untuk melengkapi dalam beberapa jalur hormon dan mediator yang berbeda. Jadi enzim ini berkaitan dengan enzim SBR sehingga dapat metabolisme substrat yang baru. Next. Yang kedua adalah
dapat berinteraksi antara rantai protein satu dengan protein yang lainnya, bisa homo atau heteromomer. Dan misalnya pada penelitian WITEC tahun 2007, yaitu faktor inti protein NF-kB tertentu dapat berinteraksi langsung dengan faktor transkripsi lain, sehingga sinyal transducer transkripsinya dapat diaktifkan, sehingga dapat berinteraksi antara anggota famili lain, yaitu faktor regulasi interferon dan P53, sehingga memberikan keragaman lebih lanjut. Terus yang ketiga adalah peningkatan logam ion dapat mengubah fungsi protein. Sebagai contoh, peningkatan kation secara drastis mempengaruhi efisiensi dan spesifitas substrat dari asam nukleat polimerase dari penelitian Lascano pada tahun 1994. Kemudian jumlah ion menjadi penting untuk fungsi multisite protein karena pada penelitian Vale tahun 2008 menjelaskan jumlah ion Ca2 diperlukan agar CAM ini adalah kalmodulin, protein yang mengandung kalsium. Nah, ini jumlah ionnya diperlukan agar untuk dapat mengaktifasi targetnya, yaitu si kalsium tersebut. Yang kelima adalah mekanisme reaksi kimia ganda. Dalam enzim tersebut dalam beberapa enzim ditemukan reaksi kimia ganda, ditunjukkan pada penelitian Fokker pada tahun 1960 bahwa eritrosit karbonat anhidrase dapat berevolusi untuk mengkatalisis hidrasi reversibel CO2 dan memiliki aktivitas esterase, namun lemah pada berbagai fenil dan naftil asetat. Lanjut. Nah, yang ini adalah faktor membentuk promiscuity protein. Yang pertama adalah diferensial ekspresi. Perbedaan ekspresi terjadi dalam bentuk waktu dan ruang. Ini yang pertama adalah contoh dalam bentuk ruang. Ini penelitian Head tahun 2000. Saya sebutkan adalah protein HSP kecil. Protein ini dapat membangun sebuah filamen untuk melindungi sitoskeleton aktin dari destabilisasi yang disebabkan oleh tekanan fisiologis, misalnya heat shock. Nah, ketika terjadi kelainan pada sitoskeletonnya memengaruhi filamennya sehingga menyebabkan ekspresi HSP-nya mengecil. Nah, sebaliknya, kelainan pada fungsi HSP kecil ini berpotensi menyebabkan status penyakit. Status penyakit dalam arti kelainan pada konformasi protein atau interaksi protein dengan proteinnya yang tidak sesuai. Nah, contoh dalam bentuk waktu adalah protein BGLF. Ini adalah protein kinase serin atau threonine yang diidentifikasi dari virus EBV. Fungsinya mengfosforilasi banyak protein. Nah, setelah diteliti lebih lanjut, fungsinya diteliti pada pengamatan ekspresi pada titik waktu titik tertentu yang berbeda dalam replikasi sel virus. Ternyata protein ini dapat memainkan banyak peran pada berbagai tahap replikasi pada penelitian Wang tahun 2005. Next. Yang kedua adalah kondisi lingkungan. Fungsi protein sangat tergantung pada kondisi lingkungan seperti pH dan suhu. Di penelitian Lutz tahun 2007 mengkaji mengenai enzim kimidin kinase dari bakteri Extremophil. Nah, umumnya enzim ini dapat berikatan dengan substrat pada suhu tinggi sekitar 82 derajat. Namun, ketika enzim tersebut dikaitkan dengan substrat yang tidak alami atau buatan, lebih memilih pada suhu rendah sekitar 37 derajat. Hal ini dikarenakan enzim tersebut mengalami perubahan konformasi pada suhu 70 derajat, sehingga digunakan untuk studi evolusi enzim dan biokatalis. Yang ketiga adalah konsentrasi ligan. Nah, konsentrasi ligan ini diteliti oleh Kennedy pada tahun 1992, yaitu pada enzim akonisase, merupakan protein pengikat respon besi. Umumnya enzim ini dapat mengikat IRE, senyawa respon besi, dan dengan bantuan penambahan konsentrasi thiol. Nah, konsentrasi ini menggunakan konsentrasi yang tinggi. Nah, ketika dimutasi, dapat meningkatkan efisiensi dalam mengikat IRE tanpa penambahan thiol. Hal ini terjadi karena komponen ligan enzim gugus EFES-nya dihilangkan secara kimiawi atau di mutagenesis. Lanjut. Nah, kemudian selanjutnya tahap mekanisme. Jadi ada beberapa mekanisme yang memungkinkan protein bersifat promiscuity. Yang pertama yaitu modifikasi pasca translasi. Modifikasi ini terjadi mungkin karena adanya fosforilasi, glikosilasi, atau asetilasi yang biasanya dikaitkan dengan fungsi aktivitas tertentu sehingga mempengaruhi mekanisme untuk mengontrol fungsi alternatif. Salah satu contohnya pada jurnal yang kami itu yaitu enolase.
Enolase adalah salah satu enzim glikolitik yang kadarnya sangat tinggi pada parasit malaria yang terinfeksi sel darah merah. Nah, Plasmodium falciparum itu merupakan agen penyebab untuk penyakit malaria murine. Jadi si Plasmodium falciparum yang agen ini mengandalkan glikolisis untuk kebutuhan energi mereka. Nah, ketika terjadinya modifikasi pasca translasi pada gen enolase ini, si enolase ini bisa berfungsi atau memiliki fungsi alternatif sebagai non-glikolitik. Salah satu contohnya itu pada penelitian Paul Baumick, yaitu meneliti tentang gen tunggal enolase pada pengamatan 5 isoform yang berbeda pada berdasarkan titik isolasi elektrik. Jadi ternyata keadaan fosforilasi itu tidak hanya pada sitosol, tetapi melainkan juga pada membran, nuklear, sitoskeletal, sitosol dengan alkalin fosfatase. Kemudian yang kedua, multiple domain. Jadi merupakan mekanisme yang memungkinkan protein tunggal mencapai berbagai fungsi. Jadi domain itu merupakan wilayah rantai polipeptida protein yang bersifat menstabilkan protein itu sendiri. Nah, ketika domain ini saling menyatu satu sama lain, ini memungkinkan protein tunggal memiliki beberapa fungsi alternatif. Salah satu contohnya itu pada multiple domain glucocorticoid receptor, DNA binding domain, dan reseptor nuklear sebagai ligand binding domain. Jadi fungsinya sebagai signal transduksi. Pada PRGR human, ini yang bertanggung jawab sebagai reseptor progesteron manusia yang terlibat dalam pengaturan ekspresi gen, mempengaruhi proliferasi seluler, dan diferensiasi dalam jaringan target. Kemudian yang ketiga, oligomeric state, yaitu keadaan di mana protein terdiri dari lebih dari subunit rantai polipeptida. Salah satu contoh yang kami ambil yaitu pyruvate kinase. Nah, pada pyruvate kinase ini dalam keadaan oligomeric tetramer, dia ini berfungsi sebagai enzim metabolisme. Dan ketika pada kondisi monomer, pyruvate kinase ini berfungsi sebagai pengikat hormon tiroid. Sama seperti yang telah dijelaskan pada kelompok sebelumnya. Kemudian yang keempat ada fleksibilitas protein. Jadi mekanisme yang sangat penting dalam promiskuitas protein adalah fleksibilitas struktural protein. Maksudnya jadi fleksibilitas protein ini menggambarkan bahwa protein memiliki konformasi di mana mampu mengikat beberapa jenis ligand yang berbeda. Jadi kapan terjadinya fleksibilitas protein? Fleksibilitas protein akan tercapai ketika terbentuknya loop. Nah, contohnya ini pada gambar ini. Ini tuh pada enzim dehidrogenase atau reduktase, di mana ketika konformasi domain C terminal ini yang sebelah kanan ini terbentuknya loop, sehingga mampu mengubah bentuk dan ukuran situs pengikatan, sehingga memungkinkan substrat, misalnya seperti alkohol kecil atau turunan koenzim ini dapat mengikat pada situs ini. Nah, sedangkan ini protein yang tidak bersifat promiskuitis. Jadi adanya fleksibilitas protein ini memungkinkan si protein ini memiliki fungsi yang baru atau dapat mengikat molekul-molekul yang lainnya. Kemudian kita akan mengenal ke partial recognition. Jadi pengenalan parsial ini tuh bisa dikatakan seperti komplementaritas yang tidak sempurna antara ligand dan target, sehingga situs pengikatan yang kaku itu juga dapat menerima berbagai pasangan selama bentuk dan komplementaritas kimianya dapat ditoleransi. Jadi kita kalau lihat di gambar itu sebenarnya protein itu punya reseptor segi 4, tetapi masih bisa menerima ligand yang berbentuk segi 6 asal selama itu bentuk dan komplementaritas kimianya dapat ditoleransi. Nah, pengenalan parsial ini itu juga memungkinkan menjadi mekanisme yang terjadi bahwa enzim juga dapat mengkatalisis reaksi seluruh ligand dalam satu keluarga, meskipun dengan efisiensi katalitik yang berbeda. Next. Kemudian kita mengenal ke multiple interaction site or single site with deserved interaction residue, di mana kita bisa mengenal ada kemampuan differential ligand positioning, yakni ketersediaan memiliki beberapa tempat pengikatan dan kemungkinan menampung banyak ligand dalam satu situs. Kalau kita lihat di gambar itu ada satu protein yang dia punya dua situs sisi aktif, di mana dia bisa mengikat dua jenis
dua jenis ligan. Nah, kemungkinan spesifitas sebuah protein juga dapat dipengaruhi oleh jumlah residu. Hal ini dapat kita temukan pada kasusnya di enzim epimerase L-alade dari E. coli dan enzim muconate lactonizing 2, di mana ini juga istilahnya dalam satu anggota superfamili enolase. Nah, inilah sebuah fakta bahwa evolusi itu juga dapat tercapai dari enolase yang dia juga juga dapat menciptakan variasi epimerase dan muconate lactonizing. Next. Kemudian ada role of the fold. Ini juga berperan dalam promiscuity protein, di mana dia juga punya sifat plastisitas karena arsitektur modular dan kemampuan untuk menghadirkan residu katalitik dari masing-masing 8 nukleotida yang mengelilingi situs aktif. Namun, terdapat catatan yang perlu kita garis bawahi, bahwa perbedaan plastisitas lipatan itu sendiri sebenarnya masih kontroversial. Banyak peneliti yang mengatakan bahwa ini juga menciptakan promiscuity, ada yang mengatakan bahwa ini beberapa tidak menghadirkan promiscuity protein. Nah, kalau contoh yang role of the fold sendiri yang dapat kita jumpai itu pada osuccinyl benzoate synthesis atau OSBS dari Eubacteria dan Archaea. Next. Nah, kemudian juga ada attribute of interaction partner, di mana ada 4 jenis promiscuity yang lahir dari atribut di sini, yakni flexibility, chemical scaffold, size and complexity, dan polymer. Untuk flexibility sendiri, dia juga memainkan peran ketika banyak pasangan yang dikenali oleh situs aktif yang sama, terutama jika proteinnya itu relatif kaku. Nah, umumnya itu juga lebih dari 60% ligan dalam satu set besar kompleks yang relevan itu terbukti mengikat konformasi yang tidak sesuai dengan lokal minima, atau istilahnya itu ligan yang sebenarnya dia harus mengikat ligan itu sendiri gitu. Istilahnya jadi dia kayak simpang siur dari ligan yang harus dia ikat gitu. Karena dia juga fleksibel gitu, karena fleksibilitasnya yang mereka punya dari protein itu sendiri. Kemudian ada chemical scaffold, di mana ternyata ada beberapa ligan itu berbagi komponen kimia. Nah, contoh klasiknya itu ada gugus fosfat, adenin, terus cincin gula, di mana itu juga dikenali oleh keluarga protein yang tidak terkait. Istilahnya berbeda jenis protein. Misalkan ada enzim substrat ini dikenali enzim amilase, tapi ternyata juga dikenali oleh enzim lain, semisal enzim yang berbeda keluarga dari amilase. Contohnya enzim sulase kalau semisal kalau tidak salah, atau enzim-enzim yang naringinase atau lainnya. Next. Nah, kemudian ada yang jenis yang ketiga itu ada size and complexity, itu juga ada yang istilahnya gara-gara ukuran dan kompleksitas dari protein itu sendiri itu juga melahirkan promiscuity protein. Nah, namun sebenarnya ada beberapa peneliti yang mengatakan bahwa ukuran yang besar itu juga memiliki promiscuity, ataupun ukuran yang besar ataupun ukuran yang kecil itu juga memiliki promiscuity yang besar, tetapi pada akhirnya tidak ada kesepakatan tentang apakah ukuran besar dan kompleksitas molekul yang kecil kondusif untuk promiscuity. Kalau kita lihat di gambar, sebenarnya yang digambar ini adalah sebuah hipotesis ketika ada protein yang warna hijau, biru, dan hitam ini punya semacam kayak dia juga bisa mengikat beberapa ligan. Yang contohnya kalau yang hijau itu misalkan ada 3 jenis substrat, ada yang merah, ada yang bunder kotak, sama bunder kotak segitiga ini. Kalau protein yang pertama, yang hijau ini hanya bisa mengikat 1 jenis ligan. Nah, ini yang lingkaran. Kalau yang biru ini bisa berikatan ligan dengan 2 jenis, ada yang bundar sama yang bunder kotak. Dan kemudian ternyata kalau yang hitam ini juga bisa mengikat 3 jenis ligan. Contohnya dia bisa mengikat yang bunder kotak sama bunder kotak segitiga. Nah, ini contoh hipotesisnya. Ini hanya sebuah hipotesis kayak ini dari jurnal ini. Kemudian ada atribut polimer. Ini juga istilahnya ada beberapa polimer biologis yang mempengaruhi promiscuity protein. Nah, contohnya adalah
seperti dalam enzim dalam jalur perpanjangan asam lemak itu juga dapat mengatalisis substrat dengan panjang rantai karbon yang berbeda. Jadi kayak misalkan ada C4 ataupun C6 juga bisa dikatalisis. Next. Kemudian yang terakhir ini yang tentang role of solvent. Nah, situs pengikatan pada protein itu ternyata juga berpengaruh oleh pelarut. Nah, karena salah satu efek dari pelarut itu untuk menciptakan zona penyangga yang memungkinkan menciptakan variasi interaksi kutub yang jauh lebih besar daripada hanya menggunakan residu protein. Sehingga pelarut ini secara langsung juga mempengaruhi ukuran dan bentuk tempat pengikatan, di mana akan mempengaruhi nilai konstanta dielektrik dan nilai pKa dari rantai sampingan dan potensial elektrostatis dari situs tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, protein promiscuity secara energetik. Sebagian besar protein promiscuity menggunakan kombinasi interaksi hidrofobik, ikatan hidrogen, dan fleksibilitas untuk mengikat banyak ligan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai kontribusi energi pada proses binding tersebut. Saat ini, pengetahuan yang diketahui tentang asal-usul protein promiscuity secara energetik berasal dari studi tentang rekognisi antibodi dan antigen. Selama pematangan, antibodi akan menjadi lebih kaku dan spesifisitas serta afinitasnya dalam mengenali epitop meningkat. Namun, percobaan Dimitrov pada tahun 2007 menunjukkan bahwa antibodi dapat bertransisi dari yang awalnya monospesifik menjadi polispesifik. Hal ini disertai dengan perubahan pathway termodinamik pada proses binding sehingga menyebabkan adanya perubahan entropi. Pada proses ini pula, energi kinetik menurun, sehingga meningkatkan fleksibilitas sisi aktif antibodi. Selanjutnya, hal unik yang kita temui adalah proses evolusi berperan dalam meningkatkan ketahanan hanya pada protein promiscuity, namun tidak pada protein biasa atau aslinya. Berdasarkan eksperimen Aharoni tahun 2005, beliau melakukan mutasi sekuens dengan proses evolusi terarah yang hasilnya ternyata lebih mempengaruhi aktivitas protein promiscuity ketimbang protein dengan fungsi aslinya. Namun, bagaimana mekanisme ini bisa terjadi masih belum diketahui dengan jelas. Menurut Ohtaka tahun 2004, interaksi spesifik protein-protein lebih rentan terhadap mutasi daripada interaksi hidrofobik. Hal ini dibuktikan oleh Bestevani 2006 pada studi kasus domain PDZ. Next. Domain PDZ adalah domain struktural umum yang terdiri dari 80-90 asam amino. Domain ini ditemukan dalam signaling protein pada bakteri, kamir, tanaman, virus, dan hewan. Domain ini berperan penting dalam pembentukan dan fungsi kompleks transduksi sinyal dan sebagai penahan reseptor pembuka sel, seperti CFTR dan FZD7. Ke sitoskeleton aktin melalui mediator seperti NHERF. Awalnya, domain ini hanya mengikat NHERF, namun kemudian bisa berikatan dengan peptida NDSLL dan EDSFL. Lalu, domain ini diteliti menggunakan metode MD atau Molecular Dynamic Simulation dan analisis MMPBSA. Hasilnya adalah pada interaksi protein-protein terdapat energi dengan entropi tertentu. Nah, ketika entropinya berbeda, maka dapat berikatan dengan protein lain yang berbeda pula. Pada bagian nonpolar, meskipun dialiri energi, namun tidak berpengaruh terhadap ikatan pada domain tersebut. Next. Selanjutnya, desain molekuler. Yang pertama, ada protein engineering. Aplikasi protein promiscuity di protein engineering yang paling jelas yaitu untuk memproduksi enzim jenis baru. Ada beberapa cara yang bisa digunakan, yaitu dengan merubah substrat, substitusi asam amino tunggal, mutasi, metabolit sekunder, metagenomik, dan sintesa biologis. Kemudian yang kedua ada drug design. Pada drug design, sifat protein promiscuity sangat dibutuhkan untuk mengenali senyawa buatan manusia, sehingga obat dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Next.
Nah, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana kesimpulannya yaitu protein promiscuity adalah protein yang memiliki berbagai fungsi, polireaktivitas, dan multispesifitas terhadap berbagai molekul. Protein promiscuity dihasilkan berdasarkan tingkatan, kondisi, dan mekanisme sehingga memberikan efek interaksi dalam pengenalan molekul. Protein promiscuity menjadi studi penting mempelajari jalan evolusi dan terapan untuk menghasilkan berbagai produk berbasis protein, sehingga menjadi terobosan baru dalam dunia sains maupun medis. Adapun referensinya sebagai berikut. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami kembalikan kepada Bapak Tunjung. Oke, terima kasih atas presentasi yang baik. Jadi untuk masukan dulu ya, jadi masukan untuk teman-teman yang pertama ya, jadi ini siapa tadi, Fauziah dan kawan-kawan ya, saya ya, siapa, Monica ya. Kriteria, jadi semua kriteria sudah Anda dalam tanda kutip ya, kriteria ininya sudah dipenuhi dengan cukup baik, hanya saja ada hanyanya ada. Jadi Anda perlu menambahkan atau mengelaborasi contoh studi kasus dengan lebih mendalam. Contoh yang bisa diambil dari kelompok kedua, ya tadi siapa waktu Kiki menjelaskan itu, dia memberikan sebuah contoh ya, namun kurangnya itu kurang dijelaskan secara lebih mendalam. Jadi kedua kelompok sudah hampir dalam hal ini ya, dalam hal pemberian contoh itu sudah banyak sekali ya. Namun sebenarnya yang yang kita targetkan itu lebih ke kedalaman dari studi kasusnya. Jadi yang sudah dilakukan dua kelompok ini, Anda sudah benar ya menjadikan reviewnya itu sebagai kerangka, yang itu sudah benar ya. Hanya saja sebenarnya fokus utama dari kegiatan ini ya, presentasinya adalah pada contoh kasus, sehingga yang perlu Anda lakukan adalah kalau Anda tampilkan ya, coba salah satu kelompok ya, mungkin kelompok yang kedua bisa ditampilkan lagi itu presentasinya ya. Ya ini misalnya punya yang siapa tadi di slide-nya yang studi kasus tadi loh, Dek. Anda sebenarnya bisa memilih dari ini kan topiknya luas sekali ya. Jadi luas sekali itu misalnya Anda bisa memilih studi kasus dari pembahasan terkait mekanisme molekuler yang mempengaruhi protein promiscuity. Ya, misalnya seperti itu bisa Anda bahas. Anda misalnya ya, jadi Anda presentasikan ini kan secara umum ya. Mekanismenya ada dipengaruhi oleh modifikasi pasca translasi. Kemudian maksudnya apa Anda jelaskan di sana, multiple domain, terus oligomeric state dan seterusnya, itu Anda Anda jelaskan prinsip-prinsipnya. Nah, kemudian Anda bisa masuk ke salah satu sebagai studi kasusnya. Misalnya tadi Kun menjelaskan tentang partial recognition sama multiple interaction sites ya. Nah, itu Anda bisa, itu sebagai contoh ya. Sekali ini dari misalnya ya Anda presentasinya di pengantarnya Anda jelaskan mekanismenya. Untuk studi kasusnya kita akan mengambil dua contoh ya secara mendalam. Misalnya yang satu adalah terkait partial recognition, yang satu terkait multiple interaction site. Nah, dari sana Anda masuk ke jurnal yang menjelaskan itu spesifik ya. Partial recognition itu kita mendapatkan ini adalah salah satu contoh jurnal yang mempelajari tentang mekanisme promiscuity yang dipengaruhi oleh ini mekanisme promiscuity melalui partial recognition seperti itu. Itu Anda jelaskan ya. Kemudian yang kedua Anda dapat jurnal lagi tentang multiple interaction site. Itu dijelaskan
studi jurnalnya. Ya, ini misalnya contohnya punyanya Kiki ini ya. Nah, ini kurang dielaborasi lagi. Jadi ketika Anda masuk ke studi kasus ini ya, misalnya ini ya, Anda menjelaskan domain PDZ dari ini atasnya apa? Konteksnya apa ini tadi? Atasnya sebelum ini. Evolusi. Oke. Nah, ini tadi sebentar yang setelah ini ini Dimitrov ini cerita itu. Oke. Nah, yang ini sudah bagus ya arahnya. Jadi Anda memberikan studi kasus. Nah, di dalam ini slide selanjutnya itu ya. Jadi itu Anda jelaskan papernya, Dek. Nah, Anda jelaskan, Anda kenalkan ya. Jadi domain ini sudah Anda kenalkan dengan satu slide ini sudah cukup baik ya. Hanya saja yang kita inginkan adalah studi kasusnya lebih mendalam ya. Sehingga apa yang kita bisa pelajari dari paper ini punyanya Bes Stefani ini itu lengkap ya, tidak terpotong ya. Itu contohnya. Jadi Anda misalnya bisa mengambil studi kasus 2 atau 3, terserah Anda dari aspek yang mana saja dari reviewnya seperti itu. Sehingga review itu tadi ya Anda boleh menjelaskan ini kan nanti waktunya habis, tapi menjelaskan secara keseluruhan yang dilakukan teman-teman sudah bagus sekali ya. Anda sudah ini menunjukkan Anda itu sudah paham ya terkait reviewnya ya, sudah bagus sekali. Hanya saja studi kasusnya kurang mendalam ya. Jadi itu highlight dari pertemuan hari ini dan seminggu yang lalu ya. Sehingga saran saya tetap sama yang materi sebelumnya ya, yang IDP ya. Anda perlu menambahkan studi kasus contohnya itu secara lebih mendalam. Nanti ini bisa Anda revisi ya. Jadi Anda persingkat. Jadi review itu digunakan sebagai kerangkanya ya. Jadi Anda mengantarkan konsep, konteksnya di dalam dari review itu ya. Terus kemudian dari sana Anda memilih pada studi kasus yang tentang protein promiscuity. Kita akan membahas tentang misalnya mekanisme. Kalau Anda punya 2 mekanisme dan satu ya apa ini punyanya Kiki ini. Atas lagi deh. Ini konteksnya saya lupa ini. Atas lagi deh. Ini dalam konteks perilaku energetics dari misalnya itu ya, energetics dari promiscuity. Terus langsung masuk ke papernya. Jadi untuk yang pertama kita bahas tentang mekanisme, misalnya ada paper ini yang akan kita bahas. Kemudian dari promiscuity dari energetics kita akan membahas papernya si ini gitu ya. Itu ya Dek ya, sudah jelas penjelasan saya? Jadi fokusnya adalah, sekali lagi fokusnya adalah pada studi kasusnya ya. Sehingga reviewnya itu Anda gunakan sebagai kerangka pendahuluan dan kesimpulannya. Pendahuluan, kerangka, dan kesimpulan. Itu ya. Di konten utamanya itu lebih ke ininya, lebih ke contoh kasus spesifik ya, contoh kasus spesifiknya ini. Anda tidak perlu menjelaskan semuanya, jadi Anda jelaskan secara umum ya, terus kemudian penjelasan detailnya itu tentang contoh kasusnya ini. Itu ya. Ya baik Pak, terima kasih. Sudah paham ya? Oke. Ya. Jadi nanti ini Anda perbaiki slide-nya untuk untuk di-upload ya. Kita evaluasi bersama di akhir pertemuan seperti itu. Saya kira kalau dari presentasi sekali lagi Anda tidak ada masalah ya. Kita sudah 2-3 tahun kan ini kan kuliah, ada sering latihan presentasi, ada lomba-lomba, itu saya kira sudah you present yourself well enough ya. Untuk kegiatan internasional seminar gitu Anda sudah pantas, itu Anda cocok ya. Tinggal di refine lagi gitu ya.
Bahkan beberapa dari Anda sudah jauh lebih baik dari saya gitu loh presentasinya ya. Saya nggak ada masalah tentu saja untuk presentasi Anda, hanya saja kontennya ini yang kita cermati dan kita refine lagi. Oke, itu ya masukan untuk 2 kelompok. Yang ini sementara nilainya saya tahan, artinya ini kan nilai dari saya ya, nilai dari presentasi Anda saat ini ya, belum final ya. Jadi nanti ketika sudah Anda revisi, kita lihat ya, fokus utamanya adalah sekali lagi pada studi kasus. Anda batasi 2 atau 3 saja ya, jadi tidak perlu banyak-banyak ya. Itu ya Dek ya. Iya Pak, baik. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini terkait dengan IDP sama promiscuity ya. Saya melihat ini tadi Q&A Anda, saya kira Anda sudah cukup baik ya pemahamannya. Kalau saya tanyain gini, gimana Dek? Promiscuity itu hubungannya apa dengan protein evolution? Ada yang bisa menjawab? Ya yang presentasi dulu. Anda dulu yang jawab. Ya. Terus hubungannya sama proses evolusi protein apa? Oke, di dalam evolusi sendiri bagaimana? Evolusi protein dia sendiri ya, dia kan protein itu kan berevolusi ya, atau dalam tanda kutip dievolusi oleh sel kan gitu kan, ada proses seleksi kan, yang sampai sekarang kita juga belum sebenarnya tidak terlalu memahami bagaimana sel itu melakukan evolusi atas protein-protein yang diekspresikannya kan gitu, sehingga bisa menemukan fungsi baru dan seterusnya ya. Itu masih dikaji terus-menerus. Jadi kalau di eukariot ada proses splicing dan seterusnya, itu akan memperkaya. Belum lagi PTM ya, translasi modifikasinya itu akan mengganti interaksi atau mengganti macam-macam lah efeknya. Jadi kompleksitasnya luar biasa ya, kompleksitasnya luar biasa untuk model organisme yang sederhana saja, misalnya prokariot ya. Nah, proses evolusinya itu juga cukup rumit ya. Dan ini melibatkan promiscuity gitu loh. Jadi sebelum dan saya jawab ya, yang ini saya pahami. Saya ingin tahu. Mau coba jawab boleh Pak? Ya, monggo. Jadi protein promiscuity itu terpakainya di evolusi karena salah satunya kalau evolusi itu dia pertama mengevolusi dari fungsi sekunder dulu, jadi yang promiscuity-nya dulu, bukan dari fungsi primer. Sehingga kan kalau misalnya fungsi protein itu ada fungsi promiscuity, berarti ada fungsi primer sama sekunder. Okay. Nah kalau proteinnya fungsi primer yang dievolusi, takutnya kalau evolusinya gagal, selnya mati, dan itu kan bahaya. Makanya yang dievolusi duluan itu fungsi sekunder. Jadi
Kayak misalnya fungsi sekundernya bisa meningkat, misalnya dia dari kemampuan enzimnya 1 milimol ke 10 milimol per menit gitu. Nah itu dia bisa jadi berakhirnya nanti jadi enzim jenis baru. Kalau yang saya dapat sih itu. Oke, ya good. Ada lagi yang mau nambahkan? That's very good. Jadi mutasi itu, evolusi, dasar dari evolusi itu apa? Mutasi kan. Jadi untuk mengevolusi protein ya, kita harus memutasi lewat mutasi kodonnya ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ya, sebenarnya kalau saya bisa bilang itu promiscuity ya, jadi sifat promiscuous itu bisa kita katakan sebenarnya sebagai prasyarat evolusi ya. Jadi jadi setelah mutasi ya, Anda menghadirkan mutasi-mutasi, tidak hanya itu ya, tapi ketika proses ini jadi highlightnya jawabannya Patrick tadi ya. Jadi ada fungsi sekunder yang dihadirkan secara dalam tanda kutip ya, secara gradual ya. Kalau Anda dengerin itu talknya si Dan Taufik ya. Jadi gradual proses evolusi itu gradual, jadi tidak langsung dia itu memenuhi fungsi baru atau menjadi fungsi baru, tapi secara bertahap ya, seperti itu. Dan itu ada proses dalam tanda kutip ya, ini menghadirkan fungsi sekunder yang menemani fungsi primer dari sebuah protein. Dan itu dengan proses yang bertahap itu, fungsi sekunder ini akan menjadi semakin dalam tanda kutip ya mature ya, sehingga nantinya dia akan sampai pada fungsi yang baru, atau bahkan fungsi yang lama itu dipertahankan. Itu masih masih dalam studi juga ya. Jadi seberapa ini ya signifikan beberapa fungsi itu dipertahankan seperti itu. Tapi intinya promiscuity itu merupakan dalam tanda kutip ya juga syarat proses evolusi, karena evolusi tidak bisa terjadi dalam satu waktu, sehingga kita harus menghadirkan dulu sifat promiscuous pada suatu protein ya, supaya dia bisa punya dua fungsi, menjalankan dua fungsi dulu gitu ya, sambil fungsi yang satunya itu ditingkatkan ya, fungsi sekundernya itu ditingkatkan. Kalau itu pemahaman saya dari studi-studi yang sudah dipublish oleh orang-orang. Jadi 1, 2, dan 3 ini berkaitan erat ya. Jadi yang pertama intrinsically disordered protein. Jadi disordered itu juga bagian dari promiscuity ya. Jadi ketika protein itu fleksibel, dia itu bisa berinteraksi dengan beberapa partner gitu ya. Jadi tidak hanya satu, interaksinya tidak hanya mono ya, tapi ada beberapa partner target yang dia berinteraksi, sehingga memunculkan luaran yang bermacam-macam seperti itu ya. Sehingga nanti itu menjadi dasar ini teman-teman nanti ketika bab 3 ya, nanti evolusi protein itu Anda menjelaskan bagaimana kita bisa membuat fungsi baru di dalam proteinnya. Nah, nanti nyambung lagi deh. Jadi bab 4-nya itu tentang kita mengembangkan ini kodon kan gitu kan, menambah asam amino non standar ya, yang tidak standar, sehingga fungsi protein di-expand lagi gitu ya. Tapi nomor 4 ini terkait dengan rekayasa ini pasti ya, untuk keperluan kita ya. Jadi kita sebagai perekayasa, jadi fungsi protein yang benar-benar baru kita hadirkan ya, dengan menambahkan sebuah bahasa baru, istilahnya kodon baru ya. Ada asam amino yang tidak standar, itu kita tambahkan. Nah, nanti asam amino itu fungsinya macam-macam ya. Salah satunya untuk konjugasi ya. Jadi konjugasi itu ligasi, jadi Anda menyambung satu dengan yang lain. Nah, konjugasi itu nanti
Anda bisa menggunakan protein itu untuk macam-macam keperluan ya, dan itu nyambung ke pertemuan selanjutnya. Jadi ketika kita bisa mengkonjugasikan protein, nah ini dalam konteks molekul ya, Anda bisa menyambungkan dengan DNA ya, misalnya itu jadi DNA nanoteknologi ya, yang akan dibahas oleh teman Anda di pertemuan selanjutnya lagi itu. Jadi nanoteknologi DNA menggunakan konjugasi protein ya. Dan ini masih kita konfirmasi, Profesor Nick bisa nggak ngasih kuliah tentang nanoteknologi itu ya, DNA protein konjugat itu ya. Jadi di pertemuan terakhir nanti kalau beliau bisa ya, beliau akan memberi kuliah tamu tentang itu. Tapi sebelumnya Anda dulu yang presentasi sehingga nanti muncul banyak pertanyaan yang kita bisa langsung ajukan ke Profesor Nick. Jadi seperti itu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Ini saya masih melihat tugas Q&A-nya. Jadi ini dari kelompoknya Rianti dan kawan-kawan masih saya baca. Terus selanjutnya Ririn dan kawan-kawan ini. Ya, ada pertanyaan, Dek? Silakan, Dek. Ada pertanyaan? Oh, ada yang di chat ya. Siapa ini? Oh, tetap, Dek. Siapa namanya? Dek. Jadi kelompok 1 dan 2 yang minggu lalu presentasi itu Anda melakukan penilaiannya. Jadi ini sebentar saya share screen saya ya. Mana, Dek? Ini sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, jadi sorry ini tugasnya. Ya. Jadi ini rubriknya kan ini, Dek. Ya, ini Anda tetap isi ya untuk jadi kelompok ini kelompok Anda ditulis di reviewer. Nah, jadi kelompok yang memberi nilai itu ditaruh di sini ya. Sama seperti kemarin ya, Dek ya, mengisinya misalnya Anda kelompok 1 Patrick dan kawan-kawan itu ditulis di sini ya. K1 Patrick dan kawan-kawan. Sorry untuk nama filenya ini kan kelas Q semuanya ya. Jadi kalau kelas Q ya kelas Q, tidak usah RE gitu ya. Meskipun Anda sebelumnya di RE karena mata kuliah pilihan kan memang jadi 1 ya. Terus kemudian ini ya, ini komponen penilaian yang tidak tergantung pada presentasi yang sekarang ya. Tapi itu tadi sudah saya inputkan berdasarkan yang ada dulu ya. Misalnya ini informasi itu dipresentasikan secara logis ya, dengan sequence yang dengan sequential atau ya, sequence-nya logis. Nah, ini bisa Anda lihat dari slide-nya kan. Jadi di awal itu ada outline, kemudian setelah outline ada bab 1 dan bab 2 itu apa. Nah, ini Anda bisa menilainya ya. Caranya gimana logical sequence-nya? Ya kan memang ini bagian dari pembelajaran di mana Anda harus memang ikut membaca ini ya, membaca. Nah, tugas itu kan juga tugas Q&A kan, artinya Anda sudah membaca reviewnya ya. Dari review yang sudah Anda baca itu kan Anda tahu sebenarnya mulai dari pendahuluan awal sampai akhir itu ceritanya bagaimana, sehingga Anda bisa menilai ini. Jadi dari slide itu, presentasinya slide presentasinya itu sudah disusun dengan baik misalnya. Kalau saya saya biasanya memberi nilai itu antara 6 dan kalau parah banget 5 ya. Kalau parah banget 5. Antara 6 dan 9 ya. Jadi tidak pernah saya memberi nilai full 10 ya. 10 itu sempurna gitu ya.
saya kok nggak bisa nih ngasih nilai 10 itu nggak bisa kalau saya. Jadi saya itu 9 itu baik sekali, artinya benar-benar apa namanya, istilahnya memenuhi semua itu ekspektasi, jauh melebihi ekspektasi saya itu 9 ya. Kemudian kalau memenuhi itu saya 8 biasanya. Dari 10 ya, sorry, ini dari 10. Kemudian kalau cukup itu 7 dari 10. Antara 6 dan 7 dari 10. Nah, kalau parah banget ya itu 5. Tetap saya kasih nilai ya. Jadi tidak pernah kecuali kalau memang nggak ada itu ya baru 0 ya, seperti itu. Jadi itu Anda perlu tahu penilaian dari saya seperti itu. Ini yang pertama, sequence-nya logis. Yang kedua itu preparasi slide-nya. Ya, jadi seperti contohnya tadi, punyanya Kun tadi ya. Ini sudah saya beri catatan juga, punyanya Kun tadi itu masih banyak slide yang terlalu banyak teksnya ya, sehingga Anda perlu revisi. Kemudian beberapa slide yang bisa menggunakan gambar untuk membantu penjelasan itu tolong diberikan ya. Nah, sehingga ini ya, misalnya punya Kun tadi ya, karena ada aspek yang belum terpenuhi jadinya 7,5 misalnya. 7,5 dari 10, 20 berarti dia dapat 15. Nah, itu cara saya memberikan penilaian tadi ya. Nah, ketika sudah direvisi nantinya, nah pasti akan berubah ini nanti ya. Kan kelihatan ya. Nah, kemudian ini studi kasusnya. Nah, ini saya tekankan sekali lagi. Jadi ini adalah yang utama ya. Jadi untuk studi kasus ya, Anda harus memperkenalkan konteks ya. Tadi konteksnya dari review itu Anda berikan konteks yang semuanya sudah bagus hari ini ya. Anda ceritakan konteks, memberikan pendahuluan yang baik sekali. Kemudian frameworknya sudah istilahnya sudah tertata dari awal ya. Dan dijelaskan di masing-masing contoh itu tadi sudah bagus ya. Jadi ketika itu Kun tadi juga menjelaskan dengan baik, terus kemudian Fauzia tadi, Kiki juga menjelaskan dengan baik. Jadi setiap ini yang saya sebut yang saya hafal orangnya kan gitu kan. Nah, bukan berarti yang lain itu enggak melakukan ya. Saya mohon maaf ya. Jadi cuma anaknya banyak sekali kan, ratusan yang hafal, nama-namanya cuma beberapa. Mohon maaf ya, ini kelemahan dari saya ya, harusnya saya hafal semuanya kan gitu. KPS anaknya wakil kan gitu. Itu ya, jadi itu Anda sudah menjelaskan. Jadi masing-masing contoh diberi penjelasan lagi ya, nanti konteksnya, sehingga ketika masuk studi kasus ya, Anda masuk studi kasus itu Anda ada dalam tanda kutip pendahuluan lagi ya untuk menjelaskan konteksnya. Di dalam studi kasus nanti Anda jelaskan. Jadi ada slide pendahuluan untuk studi kasusnya itu. Ya, kalau itu ada ya nanti pasti ini jadinya 18 ya. 18 itu artinya 9 kan ya. Nah, itu kalau saya maksimal itu 9 ya. Itu sudah maksimal sekali. Jadi ketika Anda dapat 18 dari 20 atau 9 dari 10 itu sudah bagus sekali ya. Kemudian yang kedua, informasinya akurat. Nah, ini kan bisa dilihat dari dari slide-nya ya. Jadi informasi yang diberikan itu apakah tepat atau tidak gitu ya. Terus detail ya, detailnya itu diberikan dan dengan contoh yang jelas. Nah, sehingga nanti ketika studi kasus Anda memberikan penjelasan ini, nah, jadi ini itu detail detail clear example. Jadi contoh kasusnya itu diberikan dengan jelas. Ini maksudnya ini ya. Jadi maksudnya poin 2 ini informasinya itu akurat dan diberikan dengan detail dalam bentuk studi kasus. Ini maksudnya yang nomor 2. Relevant to the overall purpose ya, tentu saja karena memang tugasnya ini adalah studi kasus, presentasi studi kasus, memang tujuannya adalah itu ya, memang contohnya harus studi kasus, sehingga memang ini porsinya yang paling tinggi yaitu 30. Jadi ketika Anda belum mempresentasikan studi kasus ya otomatis ini nilainya tidak bisa tinggi ya tadi ya. Jadi sekitar 20-an, bahkan yang belum itu 15 gitu ya. Jadi nah ini masih bisa berubah, sehingga Anda nanti slide Anda revisi untuk difokuskan pada kontennya pada studi kasus, sehingga nanti bisa 27 ya, 9 ini 27 maksimal kalau saya. Ya, kemudian yang terakhir ada kesimpulannya. Pasti tadi sudah bagus, sudah ada kesimpulannya, hanya saja perlu dielaborasi lagi kesimpulannya itu.
Anda bisa dalam bentuk poin juga boleh, dalam bentuk semi paragraf ya dalam tanda kutip ya, karena ini adalah PowerPoint ya, kita nggak boleh pakai paragraf kan gitu. Misalnya Anda kasih 2 kalimat untuk penjelasan poin gitu ya, seperti itu. Jadi kesimpulan itu tidak harus 1 slide, bisa 2 slide juga, karena untuk memberikan penjelasan yang detail ya. Jadi implikasi sama proyeksi ke depan kan mesti, kalau kesimpulannya paper itu kan seperti itu ya, implikasi dan proyeksi ke depan bagaimana, selalu seperti itu. Jadi kalau Anda sudah bisa memberikan itu dengan style seperti itu ya, ini tentu saja akan tinggi 18 seperti itu. Nah, kalau belum, ini feedbacknya di sini Dek, sehingga Anda bisa memberikan feedback kepada kelompok yang mengumpulkan itu ya. Karena ini terbuka ya, jadi saya orangnya transparan ya, saya setransparan mungkin dalam memberikan penilaian juga seperti itu. Untuk peer review juga seperti itu, sehingga ketika Anda pas minggunya UTS sudah upload ini, teman-teman yang lain bisa ikut melihat, penilaian dari kelompok lain kepada kelompok saya itu bagaimana, terus feedbacknya bagaimana. Ya, saya juga akan mengupload, jadi punya saya nilai terhadap ke Anda itu saya upload juga, sehingga Anda tahu ya seperti itu. Dan feedbacknya ya feedback dari saat ini ya. Untuk nanti juga akan saya beri feedback. Kalau nggak ada feedback ya saya akan tulis sudah memenuhi semua kriteria ini dengan baik, seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya penjelasan terkait ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa menilai slide-nya dari kelompok lain ya, untuk diberi feedback juga ya. Oke deh ya, sudah jelas? Pak, saya mau nanya Pak. Ya boleh, monggo. Jadi kan tadi saya jelasin tentang mekanismenya kan ya, tapi saya 1 slide aja gitu loh, sisanya saya ngomong gitu. Nah itu kira-kira kalau ketika nanti di-upload ke Edmodo tuh di dalam PPT saya boleh add audio nggak Pak? Oh boleh aja, monggo kalau mau add audio Anda bebas ya ini ya. Bukan sebuah keharusan, tapi Anda bebas saja kan, kalau di Google Drive bisa besar kan filenya, monggo aja teman-teman mau dikasih atau enggak, terserah. Oke baik Pak, terima kasih. Tapi ya tadi bagus itu penjelasan Anda, 1 slide memang Anda menjelaskan mekanisme kan tadi kalau nggak salah ya, mekanisme promiscuity ya, betul ya? Iya Pak, iya. Nah itu bagus sekali penjelasannya. Nah itu nanti sebenarnya studi kasusnya bisa salah satu dari sana gitu loh. Jadi itu Anda menjelaskan sudah bagus sekali menjelaskan konsepnya, mekanismenya itu. Nah kemudian diakhiri misalnya pada studi kasus tugas kami ya, kita akan selanjutnya menjelaskan tentang 1, 2, 3 sebagai studi kasus kami misalnya, atau 2 dari itu boleh dielaborasi boleh, misalnya yang terkait energetics atau terkait apapun ya, itu terserah Anda. Jadi Anda boleh tugas contoh kasusnya itu boleh di tiga subbab yang berbeda juga boleh gitu loh. Tidak harus 1 subbab yang sama, misalnya mekanisme tadi ya. Boleh yang satunya itu yang subbab yang lain boleh. Ya, jadi saya bebaskan Anda. Gitu ya. Iya Pak, baik. Terima kasih. Atau monggo ini teman-teman mau pakai audio semua supaya nanti nggak salah menilai gitu ya. Temannya dinilai, oh ini nggak jelas ini slide-nya gitu ya, karena nggak ada audionya. Kalau saya sudah cukup jelas, saya kira dari saya bisa membayangkan lah Anda mempresentasikan seperti apa. Saya kira makanya itu dari saya sendiri sebenarnya Anda sudah kemampuan presentasi Anda sudah baik ya. Tidak artinya tidak saya tidak perlu diyakinkan lagi dengan macam-macam ya. Saya cuma lihat slide-nya, kontennya, kira-kira anak-anak bisa seperti ini. Karena bagaimanapun juga Anda sudah ya istilahnya sudah senior ya ini, sudah senior dan you are way better than me when I was in my undergrad gitu ya. Ya Anda itu sudah jauh lebih baik dari kami ya dosennya ketika
Saya dulu kuliah S1 ya, tentu saja S1 saya bukan bioteknologi, jadi saya belajar bioteknologi itu mulai S2 dan utamanya S3 sama postdoc ya. Jadi bahkan PCR pun baru S3 di Australia, baru melakukan PCR gitu lah. Jadi saya dan itu belajar sendiri semuanya ya. Jadi Anda itu jauh lebih baik, jauh lebih pintar dari kita ini gitu loh. Gitu ya. Saya kira itu. Ada pertanyaan silakan. Ya. Ya, kita punya 15 menit untuk sisa waktu untuk diskusi kalau mau ya. Jadi itu pun saya persilakan ke Anda, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Ya, sudah jelas ya penjelasan saya ya. Ini ya. Oke. Ada pertanyaan atau ada yang mau memberi sharing resources, monggo. Masuk semua nggak ini 56 ini? Ini teman-teman ada yang nggak masuk nggak sih? Sebentar saya cek dulu ya. I'm not checking on you, wah saya dicek waktunya nggak, saya mau tahu teman-teman yang nggak masuk itu alasannya kenapa gitu loh. Ini gimana kabarnya, sehat semua? Sorry saya lupa tadi ya. Ya semoga sehat semua ya, nggak ada yang sakit ya. Sehat Pak. Ono sing nang Malang arek. Anda kos atau ada yang di kosan atau di rumah semua ini? Nggak tahu. Hampir semua. Ya, Marina ada nggak ini Marina? Ada Pak, oke ya. Ini ada yang ngechat ya ini. Oh, teman-teman ngechat semua sehat, oke. Terima kasih. Ya, Marina ikut kelompoknya siapa ini ya? Sorry, saya tadi nggak Marina ikut kelompoknya? Ikut kelompok kan ya Marina ya? Ikut kelompok kan ya? Ikut Pak sama. Oke, good. Ini Muhammad Akso ini gak masuk ini. Akso atau KPRS saya nggak tahu ya. Aurelio mana Aurelio? Aurelio aku nggak mau Aurelio. Tuh, absen deh Aurelio. Ada gini loh. Oh iya. Ya absen abang. Miftahul, ini belum Miftahul nggak ada dah. Belum absen Miftahul. Juga ono ya. Apa sakit ah? Semoga nggak apa-apa ya. Siva ada nggak? Siva. Loh, Siva ono loh. Absen loh, Dek. Siva ya. Siva belum absen ya. Muhammad Akso ini, Muhammad Akso nggak mau terus saya. Tak jadi yoi. Nggak pernah masuk. Ada yang dihubungi nggak, Dek? Sama Akso? Nggak ada ya? Oke, apa KPRS ya? Saya nggak tahu ya. Angkatan 2016. Ya. Oke ya, adik-adik keep on track ya. Anda semester berapa ini? Sudah semester? Ya, mau ke 7 ya. Semester 6 mau ke 7. Tinggal satu langkah lagi skripsi, jangan jangan menghilang ya. Kontraknya semoga tahun depan bisa masuk ya, sehingga Anda bisa penelitian gitu ya. Susah juga ini. Zoom terus ya, capeknya minta ampun di Zoom ini ya. Oke, saya kira itu dari saya. Terima kasih atas atensinya. Kalau nggak ada pertanyaan ya, kita ketemu lagi di kuliah berikutnya untuk biotek protein dan kuliah-kuliah saya yang lain. Satu semester ini ya. Terima kasih, selamat pagi, jaga kesehatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya, Dek ya.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.